Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu antara perang dan diplomasi. Nah, berikut ini adalah subbab yang ada dalam materi antara perang dan diplomasi yang akan kita bahas kali ini, yaitu mulai dari serangan umum 1 Maret 1949 sampai kembali ke negara kesatuan. Penyebab serangan umum 1 Maret 1949. Penyebab utama terjadinya serangan umum 1 Maret 1949 dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Tak hanya itu, Belanda juga mengatakan bahwa pasukan tentara Indonesia tidak ada yang tersisa meski negaranya sudah merdeka. Mengetahui adanya propaganda menyesatkan dari kelompok Belanda, pihak Indonesia tidak tinggal diam dan segera menyusun strategi untuk melawannya. Kronologi penyerangan umum 1 Maret 1949. Berikut kronologinya. 1. Di suatu malam menjelang serangan umum, para pasukan TNI sudah mulai menyusup ke berbagai sudut kota seluruh wilayah Yogyakarta. 2. Pada pukul 6 tepat tanggal 1 Maret 1949, sebuah sirine berbunyi sebagai tanda jam malam berakhir dan serangan umum siap dilancarkan. 3. Ketika pasukan TNI beraksi, pihak Belanda berhasil dikejutkan oleh serangan umum mendadak sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan serangan balik. 4. Dalam waktu yang singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta karena izin masuk mereka ke wilayah tersebut juga termasuk ilegal. 5. Keberhasilan TNI setelah membubarkan Belanda menjadi berita baik dan disebarluaskan ke luar negeri melalui Burma. 6. Tak hanya itu, berita keberhasilan serangan umum juga meluas di tanah air internasional melalui jaringan radio pemerintah. 7. Berkat serangan umum pada 1 Maret 1949, dukungan internasional mulai berdatangan bagi Indonesia, termasuk pemerintah Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda mulai mengubah sikapnya dan meminta pihak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Dampak serangan umum 1 Maret 1949 diantaranya adalah 1. Membuktikan bahwa eksistensi TNI masih sangat kuat dan mampu menyerang. 2. Mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. 3. Indonesia mendapat tawaran perundingan dari Dewan Keamanan PBB. 4. Memulihkan kepercayaan rakyat terhadap performa kerja TNI. 5. Bisa mengubah sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda supaya mau berunding dengan Republik Indonesia. 6. Mematahkan propaganda bohong yang dilakukan Belanda. Latar belakang perundingan Romroyen. Latar belakang perundingan Romroyen. Sebelum perjanjian Romroyen, ada perjanjian Linggarjati pada 1946 dan perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Renville merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer 2. Langkah Belanda dikecam dunia. PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Delegasi Indonesia diwakilkan Muhammad Rom, sementara Belanda diwakili Herman van Royen atau Royen. Isi perundingan Romroyen. Setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Berikut isi perjanjian Romroyen bagi Indonesia. 1. Memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Perjanjian Romroyen untuk Belanda.
1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dampak Perjanjian Romroyen. Untuk menindaklanjuti Perjanjian Romroyen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal di bawah pengawasan Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan diantaranya adalah 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. 2. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. 3. Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. 4. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. 6. Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949. Pasca peristiwa Jogja kembali, dikarenakan Jogja telah kembali resmi menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, secara berangsur pula saat itu para pemimpin serta tokoh negara pun mulai didata dan berjalan pada 1 Juli 1949, lalu disusul oleh kembalinya Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Usai peristiwa sejarah Jogja kembali, Kolonel Sugiarto selaku Wali Kota Madya Yogyakarta saat itu menggagas untuk membangun sebuah monumen. Peletakan batu pertama monumen Yogya kembali berlangsung pada 29 Juni 1985 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia 1 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu Yogyakarta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia 2 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Latar belakang dari Konferensi Inter-Indonesia ini adalah karena adanya Perjanjian Romroyen yang berisi bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar, maka Indonesia harus mempersiapkan diri. Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia 1 dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan RIS. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia 1 adalah 1. RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri. 3. Pembentukan 2 badan legislatif yaitu DPR dan DPNB. 4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional yang terdiri dari TNI, KNIL, ML, dan VB. Konferensi Inter-Indonesia 2. Dalam konferensi ini permasalahan yang dibahas adalah masalah pokok yang telah disetujui pada Konferensi Inter-Indonesia 1 di Yogyakarta. Kesepakatan yang dihasilkan pada konferensi ini adalah 1. Diputuskannya bahwa bendera RIS adalah sang merah putih. 2. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 3. Ditegaskannya bahwa bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Hasil konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Berikut hasil konferensi meja bundar. 1. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. 2. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. 3. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda status Irian Barat, diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia Serikat adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara
tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terbentuk setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Negara ini merupakan perserikatan antara Republik Indonesia dan negara yang dibentuk Belanda di Nusantara dari tahun 1946 hingga 1949. Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas wilayah Hindia Belanda, mengusir pemerintah kolonial Belanda. Pada 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal untuk berdirinya Republik Indonesia Serikat yang terbentuk federal dan memiliki hubungan dengan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 15 November dengan Perjanjian Linggarjati, di mana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia Federal. Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukan tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam Amsterdam. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam Amsterdam. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga diubahnya kembali bentuk negara federalis menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan UUDS 1950. Munculnya keinginan untuk kembali ke NKRI. Konstitusi RIS yang membentuk negara federal menimbulkan perpecahan bangsa. Beberapa negara bagian dan rakyat menghendaki Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Sebagai besar, para pemimpin negara federal tidak memperjuangkan rakyat, tetapi lebih memihak kepada Belanda. Rakyat Indonesia merasa tidak puas dengan hasil konferensi meja bundar yang masih memberi peluang pada pihak Belanda atas Indonesia. Bentuk negara federal di Indonesia adalah bentukan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Anggota kabinet sebagian besar adalah pendukung unitarisme sehingga gerakan untuk membubarkan negara federal dan mengembalikan bentuk negara Indonesia ke NKRI. Pembentukan negara bagian federal di Indonesia tidak berdasarkan kepada usaha Belanda untuk menghancurkan negara Republik Indonesia. Beberapa negara boneka bentukan Belanda yang semula ditujukan untuk melemahkan persatuan dan kesatuan Indonesia, tetapi pada perkembangannya justru memiliki keinginan yang sama, yaitu menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.